Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Cahya dengan NIM 5111201288. Nah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tahapan-tahapan manajemen risiko pada TB Sentika Jaya 4. Baik, selanjutnya di sini ada anggota tim dari kelompok 2. Yang pertama ada Maulani Puji Lestari, yang kedua ada Safia Salsabila, yang ketiga ada Destianti Rahayu, yang keempat ada Nur Cahya, dan yang kelima ada Nadia Aurelia. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil singkat UMKM yang kita jadikan sasaran untuk dianalisis. Nah, di sini kita itu menganalisis toko bangunan Sentika Jaya 4. Nah, toko bangunan ini merupakan sebuah usaha yang bergerak pada penjualan alat dan bahan bangunan. Nah, usaha dagang ini menjual berbagai macam bahan dan perkakas untuk membuat bangunan seperti pasir, semen, kayu, paku, cat, besi pondasi, sekop, palu, dan lain sebagainya. Nah, toko bangunan Sentika Jaya ini itu berdiri pada 18 Januari 2013 dengan pendirinya itu yaitu Ibu Lestari yang berlokasi di Jalan Carik RT 5 RW 1 Kecamatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat. Nah, manajemen risiko itu memiliki 5 tahapan, mulai dari identifikasi, pengukuran, pemetaan, pengelolaan, hingga monitoring. Nah, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu tahap yang pertama, yaitu identifikasi risiko. Nah, identifikasi risiko itu merupakan kegiatan mendaftar risiko yang pernah terjadi atau berpotensi akan terjadi di dalam perusahaan. Nah, risiko-risiko tersebut digolongkan berdasarkan fungsi-fungsi perusahaan dan nanti akan diberikan kode untuk setiap fungsi perusahaannya. Fungsi perusahaan yang pertama itu adalah fungsi operasional. Nah, fungsi operasional ini diberi kode O. Jadi, setiap risiko yang tergolong ke dalam risiko operasional semuanya itu diberikan kode O. Nah, di sini di UMKM ini itu telah teridentifikasi 6 risiko operasional. Di antaranya yang pertama ada O.1. Nah, O.1 ini yaitu risiko keterlambatan pengiriman. Jadi, risiko yang akan didapatkan ketika perusahaan itu mengalami keterlambatan pengiriman. Lalu yang kedua atau O.2 itu adalah risiko keterlambatan pengiriman barang dari supplier. Risiko ini adalah risiko yang didapatkan ketika perusahaan itu terlambat menerima barang dari supplier. Lalu yang berikutnya ada O.3 itu adalah risiko harga barang naik atau fluktuasi harga barang. Lalu ada O.4 yaitu risiko stok barang habis. Jadi risiko yang akan didapatkan perusahaan ketika barang-barangnya habis. Lalu ada O.5 yaitu risiko barang sulit terjual atau permintaannya itu kurang gitu ya. Dan yang terakhir ada O.6 yaitu risiko kerusakan barang. Jadi risiko-risiko barang yang disimpan di gudang itu rusak. Fungsi perusahaan yang selanjutnya di sini itu ada fungsi keuangan yang diberi kode K. Nah, dari UMKM ini itu telah teridentifikasi 4 risiko keuangan. Yang pertama di sini ada K.1 yaitu risiko kredit atau tidak terbayarnya piutang. Jadi, UMKM ini itu membuka penjualan kredit sehingga perusahaan memiliki risiko tidak terbayarnya piutang gitu. Risiko konsumen tidak membayar utang-utangnya. Lalu yang kedua itu ada K.2 yaitu risiko likuiditas atau tidak mampu membayar utang. Risiko ini merupakan risiko perusahaan yang tidak mampu membayar utang. Lalu ada K.3 yaitu penurunan pendapatan, risiko perusahaan mengalami penurunan pendapatannya gitu, penurunan profitnya. Dan yang terakhir di sini ada K.4 yaitu risiko kasbon tenaga kerja. Jadi di kasus UMKM ini itu banyak tenaga kerja yang melakukan kasbon sehingga hal tersebut tentu saja bisa menjadi risiko bagi perusahaan dan mengganggu keuangannya gitu. Lalu di sini ada fungsi perusahaan yang selanjutnya yaitu fungsi pemasaran dengan kode P. Yang pertama itu ada P1, resiko penurunan penjualan di mana UMKM ini tidak melakukan promosi. Lalu yang kedua, lalu P2 itu ada risiko ketidaklengkapan produk. Pada UMKM ini mereka tidak memiliki kelengkapan pada produk yang dapat menyebabkan konsumen itu pindah kepada toko lain. Lalu yang P3 itu ada risiko persaingan harga produk, di mana harga produk yang dijual oleh UMKM ini mungkin lebih mahal daripada toko lain. Lalu P4 itu ada risiko kualitas produk, di mana produk yang dijual pada UMKM ini
memiliki kualitas yang kurang daripada toko lain. Selanjutnya, di sini ada fungsi perusahaan yang terakhir, yaitu fungsi sumber daya manusia dengan kode S. Yang pertama, S1 itu resiko kecelakaan tenaga kerja, di mana UMKM ini bergerak pada toko bangunan. Di sana itu banyak sekali bahan bangunan yang besar dan berat yang dapat berisiko menyebabkan kecelakaan tenaga kerja. Lalu S2 itu ada risiko tenaga kerja sakit. Nah, ketika tenaga kerja ini sakit, mereka tidak mampu untuk all out pada pekerjaannya, yang dapat memperlambat pekerjaan. Nah, lalu itu S3, risiko ketidakhadiran, di mana para pekerja ini terkadang tidak memberitahukan apakah dia akan masuk bekerja apa tidak, yang dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam bekerja. Lalu yang keempat itu ada S4, resiko LTO atau labor turnover, dan yang terakhir itu ada S5, yaitu risiko ketidaktelitian tenaga kerja, di mana para pekerja ini sering kali tidak teliti dalam melihat alamat konsumen yang memesan bahan bangunan, yang menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman. Selanjutnya, di sini ada pengukuran resiko. Nah, pengukuran resiko sendiri yaitu usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya resiko yang akan terjadi dilihat dari frekuensi dan tingkat kegawatannya yang dinilai dari kerugian dalam rupiah. Lalu di dalam pengukuran risiko sendiri ini, di mana ada dua dimensi, yaitu yang pertama itu ada frekuensi atau probabilitas dan dampak atau tingkat kegawatan. Nah, untuk frekuensi atau probabilitas sendiri ini ada tingkatannya, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, dikatakan rendah jika hal tersebut terjadi 1-5 kali, lalu dikatakan sedang jika hal tersebut terjadi 5-10 kali, dan dikatakan tinggi jika hal tersebut terjadi sebanyak lebih dari 10 kali. Nah, untuk dampak atau tingkat kegawatannya sendiri itu tingkatannya ada rendah, sedang, dan tinggi. Baik, untuk tahapan manajemen risiko yang ketiga yaitu pemetaan risiko, di mana tahapan ini merupakan proses penyusunan risiko berdasarkan kelompok-kelompok atau karakteristik tertentu, sehingga manajemen dapat mengidentifikasi penetapan prioritas dalam penanganan risikonya. Kemudian berikut ini merupakan hasil pemetaan TB Sentikajaya yang telah dilakukan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap risiko pada masing-masing fungsi perusahaan telah diberikan kode, yaitu O untuk operasional, K untuk keuangan, P untuk pemasaran, dan S untuk SDM. Selanjutnya, setelah risiko-risiko tersebut diberikan kode, risiko tersebut digolongkan berdasarkan tingkat probabilitas dan dampaknya, di mana pada kuadran 1 itu terdapat O3, S3, S5, P1, P4, O6, K4, K1, dan K3. Semua risiko tersebut digolongkan ke dalam risiko 1 atau risiko yang perlu diberikan perhatian khusus karena mengancam pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian untuk kuadran 2 terdapat S1 dan S2, di mana risiko tersebut digolongkan ke dalam risiko 2 atau risiko yang berbahaya tetapi jarang terjadi. Berikutnya, untuk kuadran 3 itu terdapat O1 dan O2, di mana risiko tersebut digolongkan ke dalam risiko 3 atau risiko yang terjadi secara rutin. Kemudian, kuadran yang terakhir yaitu terdapat O5, P2, P4, K3, P2, O4, dan S4. Semua risiko tersebut digolongkan ke dalam risiko 4, yaitu risiko yang tidak berbahaya. Lalu untuk penjelasan tentang risiko-risiko yang telah dikodekan akan dijelaskan di slide selanjutnya. Selanjutnya di sini terdapat penjelasan dari risiko-risiko yang
ada pada kuadran 1. Terdapat 9 resiko. Yang pertama, O3, resiko harga barang naik. Yang kedua, O6, resiko kerusakan barang. Yang ketiga, S3, resiko ketidakhadiran. Yang keempat, S5, resiko ketidaktelitian tenaga kerja. Yang kelima, P1, resiko penurunan penjualan. Yang keenam, P3, resiko persaingan harga produk. Yang ketujuh, K1, resiko kredit. Yang kedelapan, K3, penurunan pendapatan. Dan yang kesembilan, K4, kasbon tenaga kerja. Pada resiko kuadran 2 terdapat 2 resiko, yaitu S1 resiko kecelakaan tenaga kerja dan S2 resiko tenaga kerja sakit. Baik, selanjutnya di sini ada risiko kuadran 3. Yang pertama ada risiko operasional 1, yaitu risiko keterlambatan pengiriman. Nah, risiko ini memiliki frekuensi yang cukup tinggi namun memiliki dampak yang rendah bagi UMKM Toko Bangunan Sentika Jaya. 4, karena tidak berdampak pada beralihnya konsumen. Yang kedua ada operasional 2 atau O2, risiko keterlambatan pengiriman barang dari supplier. Nah, risiko ini memiliki frekuensi yang cukup tinggi juga, namun memiliki dampak yang rendah karena perusahaan melakukan order tidak pada saat stok habis, sehingga tidak terjadi keterlambatan yang mengganggu operasional perusahaan. Risiko kuadran 4 yaitu risiko dengan tingkat probabilitas yang rendah dan memiliki dampak yang rendah sehingga diklasifikasikan ke dalam risiko tidak berbahaya. Yang pertama ada risiko stok barang habis. Karena perusahaan selalu memesan barang kepada supplier dari jauh-jauh hari sebelum stok barang habis, sehingga frekuensi barang habis cukup rendah atau jarang terjadi. Yang kedua ada barang sulit terjual. Karena perusahaan berada pada lokasi yang strategis, yaitu berada di lokasi yang masih banyak pembangunan barunya dan masih banyak lahan kosong, sehingga frekuensi barang sulit terjual relatif rendah. Yang ketiga ada risiko likuiditas. Nah, risiko ini memiliki frekuensi dan dampak yang rendah atau tidak berbahaya karena perusahaan memiliki utang yang rendah dibandingkan dengan aset atau pendapatannya. Yang keempat ada risiko ketidaklengkapan produk. Risiko ini memiliki frekuensi dan dampak yang rendah atau tidak berbahaya bagi perusahaan karena perusahaan memiliki produk yang cukup lengkap. Yang kelima ada risiko kualitas produk. Risiko ini memiliki frekuensi dan dampak yang rendah atau tidak berbahaya bagi perusahaan karena perusahaan selalu mengedukasi konsumen tentang merek produk yang akan dibeli oleh konsumen sehingga ketika membeli konsumen tidak kecewa dengan kualitasnya. Yang terakhir ada risiko LTO. Risiko ini memiliki frekuensi dan dampak yang rendah atau tidak berbahaya karena perusahaan memiliki tenaga kerja yang loyal sehingga jarang terjadi LTO di perusahaan dan perusahaan pun selalu atau sering memberi insentif kepada tenaga kerja seperti bonus dan lain-lain. Baik, selanjutnya di sini ada tahap pengendalian risiko. Nah, di dalam tahap pengendalian risiko ini kami mengkategorikan ke dalam beberapa metode pengendalian risiko, yaitu ada risk avoidance, risk reduction, risk transfer, risk deferral, dan risk retention. Baik, selanjutnya di sini ada pengendalian risiko operasional. Nah, yang pertama ada risiko keterlambatan pengiriman. Kita kendalikan dengan metode risk reduction, yaitu dengan membuat jadwal pengiriman yang lebih detail. Yang kedua ada risiko keterlambatan pengiriman dari supplier. Kita kendalikan dengan metode risk reduction, yaitu dengan memesan sebelum stok barang habis. Yang ketiga ada risiko harga barang naik atau fluktuasi harga barang. Kita kendalikan dengan risk reduction, yaitu dengan berkoordinasi dengan supplier untuk update harga-harga barang supaya apabila harga barang naik, kita pun ikut menaikkan harga. Nah, selanjutnya ada risiko stok barang habis. Kita kendalikan dengan risk reduction dengan cara memesan sebelum stok barang habis. Yang kelima ada risiko barang sulit terjual. Bisa dikendalikan dengan risk avoidance atau tidak melakukan pembelian pada barang-barang yang memiliki tingkat permintaan dari konsumen yang rendah. Yang keenam ada risiko kerusakan barang.
kita kendalikan dengan risk reduction dengan membuat SOP penanganan barang saat masuk dari supplier dan saat mengirim kepada konsumen untuk bahan-bahan atau barang-barang yang mudah rusak. Kemudian di sini ada pengendalian yang kedua, yaitu ada resiko keuangan. Di mana di sini untuk K1 sendiri ada resiko kredit, di mana tidak terbayarnya piutang. Nah, ini tuh termasuknya ke resiko reduction. Kenapa ke resiko reduction? Karena memilih konsumen yang akan diberikan pembelian kredit itu dengan menetapkan syarat-syarat tertentu. Jadi nggak semua konsumen tuh bisa secara kredit atau harus memenuhi syarat-syarat gitu jika mereka ingin melakukan kredit tersebut. Kemudian di sini yang kedua ada K2, di mana yang kedua itu ada risiko likuiditas atau tidak mampu membayar utang. Nah, di mana ini tuh termasuk ke risk avoidance. Nah, kenapa risk avoidance? Karena tidak melakukannya pinjaman dana lebih besar daripada aset yang mereka punya gitu. Kemudian yang ketiga ada K3 yaitu penurunan pendapatan. Nah, penurunan pendapatan itu termasuknya kepada risk retention karena menerima risiko dan menangani sendiri risiko tersebut dengan memperbanyak upaya promosi, misalnya itu menyebarkan brosur gitu. Selanjutnya di sini ada keempat yaitu kasbon tenaga kerja, di mana termasuknya kepada risk reduction gitu. Kenapa risk reduction? Karena mengurangi besarnya tingkat kasbon dengan menerapkan batas kasbonnya berapa kali dan juga berapa rupiah kayak gitu ya. Baik, selanjutnya di sini ada resiko pemasaran, di mana P1 itu risiko penurunan penjualan. Ini termasuk kepada risk retention karena menerima resiko dan juga menangani sendiri resiko tersebut dengan memperbanyak upaya promosi-promosi gitu seperti menyebarkan brosur kepada orang-orang yang telah membeli dan juga kepada halayak umum gitu. Kemudian di sini ada P2, di mana P2 itu resiko ketidaklengkapan produk, termasuknya kepada risk retention karena melengkapi produk yang belum tersedia di gudang dengan produk yang sedang tren gitu, dimana kita harus mengetahui produk apa yang sedang tren seperti yang estetik seperti itu. Kemudian di sini ada P3 yaitu risiko persaingan harga produk, dimana termasuknya kepada risk retention ya, dimana risk retention itu menerima fluktuasi harga atau mencoba berkoordinasi dengan supplier. Jangan sampai sama supplier tuh sama-sama pesaing gitu ya. Kemudian di sini ada P4. Nah, untuk P4 sendiri ada risiko kualitas produk, di mana termasuknya kepada risk reduction, memilih supplier yang lebih memiliki produk-produk yang berkualitas dan juga menyediakan retur barang gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada risiko SDM, di mana S1 sendiri adalah risiko kecelakaan tenaga kerja. Untuk pengendaliannya sendiri di sini ada risk transfer, di mana mengasuransikan tenaga kerja tersebut gitu. Kemudian yang kedua ada S2, yaitu risiko tenaga kerja yang sakit. Nah, risiko tenaga kerja yang sakit juga termasuk kepada pengendalian risk transfer, di mana mengasuransikan tenaga kerjanya. Untuk yang ketiga ada risiko ketidakhadiran, di mana untuk pengendaliannya sendiri termasuk kepada risk reduction, di mana membuat jatah cuti atau juga batas pengambilan cuti. Yang keempat ada risiko LTO atau leban turnover, di mana ini termasuknya itu kepada risk reduction seperti agar tidak terjadi LTO itu memberikan reward, memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja serta memberikan bonus ataupun intensif. Yang selanjutnya ada S5, di mana risiko ketidaktelitian tenaga kerja ini termasuk kepada pengendalian risk reduction, yaitu memberikan pelatihan dan juga arahan bagi tenaga kerja agar tidak terjadi kesalahan seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini udah masuk kepada risiko monitoring ataupun monitoring risiko, di mana kerugian yang timbul itu karena adanya risiko atau membutuhkan suatu perubahan dalam rencana serta keputusan mengenai penanganan suatu risiko, sehingga monitoring itu penting dilaksanakan. Nah, di mana monitoring risiko itu sendiri yaitu pengawasan secara terus-menerus untuk mengawasi berjalannya rencana atau juga mengantisipasi kejadian-kejadian yang telah terjadi seperti itu.
Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.